Anime Lovers, ketemu lagi di channel Siskai Suki. Seperti biasa, Siskai bakal bahas anime-anime populer dan kesukaan kalian. Nah, di video kali ini Siskai mau ngebahas nih alur cerita dari anime yang berjudul Machine Doll. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan klik loncengnya biar kalau Siskai upload video baru, kalian bakalan dapat notifikasinya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Yaya kawaii yo Yaya. Sekai ichi kawaii yo. Sekai ichi kawaii yo. Yaya kawaii yo. Oke, di scene pertama diawali sama karakter utamanya Raisin dan boneka automatonnya yang bernama Yaya, yang lagi di perjalanan dengan menggunakan kereta. Raisin adalah pengguna boneka magic yang disebut automaton, dan automaton sendiri adalah mesin petarung yang diciptain dengan kombinasi antara teknologi dan sihir. Mereka bisa gerak kayak manusia karena adanya sirkuit sihir yang disebut jantung If di dada mereka. Sedangkan kekuatan dan bentuk automaton sendiri macam-macam. Tergantung sama keinginan yang buatnya. Ada yang punya kekuatan supranatural. Nah, Yaya ini adalah automaton punyanya si Raisin yang bentuknya menyerupai cewek cantik yang imut-imut. Yaya diciptain sama Souko Kariusai, seorang pembuat automaton yang terkenal hebat. Dan si Yaya ini salah satu karya terbaiknya. Spesialisasinya adalah pertarungan fisik jarak dekat yang dimana kekuatannya bakal makin kuat kala Raisin menguncinya. Karena si Yaya ini cinta banget sama si Raisin dan overprotective gitu ya. Malahan dia rela buat ngelakuin apapun buat Raisin. Asalkan Raisin mau muji-muji dia dan ngelus-ngelus palanya. Mereka berdua lagi menuju ke Akademi Ilmu Mekanis, yaitu institusi terbaik buat belajar ilmu sihir. Selain itu, Raisin yang adalah siswa pindahan dari Jepang itu pengen ngikutin Welpur Kisnaik, yaitu kompetisi antar 100 siswa teratas, di mana para penyihir bersaing dan bertarung buat ngedapetin gelar Wise Man. Buat siswa yang bisa ngedapetin gelar Wise Man, maka dia bakal ngedapetin kekayaan, popularitas, dan punya akses khusus buat make teknik terlarang di dunia sihir automaton. Tapi sayang nih, hasil tesnya kalau si Raisin ada di ranking 1235 dari 1236 siswa. Padahal buat jadi Walpurgis naik, dia kudu masuk di rank 100 besar. Yaya pun terus berusaha nyemangetin Raisin. Terus Raisin nanya sama Profesor Kimberly, pembimbingnya di sekolah itu, apa ada cara lain buat ngikutin kompetisi tanpa harus jadi siswa top 100? Terus Kimberly ngasih tahu kalau dia harus bisa ngalahin salah satu siswa top 100 di pertempuran. Dan kalau berhasil, ia boleh gantiin tempatnya buat ngikutin Walpurgis naik. Dengar hal itu, Raisin ngerasa lega dan rencananya dia bakal ngerebut entry dari siswa top 100. Besoknya, Raisin pergi nemuin siswi ranking atas yaitu Charlotte Blue. Charlotte adalah seorang rounds atau 13 murid terkuat di akademi itu yang ditakutin banget sama murid-murid lain karena kekuatannya. Malahan di hari pertamanya masuk sekolah aja, Charlotte ngirim 5 orang kakak kelasnya ke rumah sakit. Raisin bilang sama si Charlotte kalau dia pengen ngerebut entry pesertanya. Dan Charlotte juga ngejawab kalau dia nggak bakal segan-segan buat ngancurin si Raisin. Dan dia langsung ngaktifin automatonnya yang bentuknya naga bernama Sigmund. Tapi sebelum mereka mulai bertarung, ternyata ada murid lain yang mengintervensi pertempuran mereka. Murid-murid itu langsung ngeroyok si Charlotte. Kalem, aku beresin dulu tuh orang-orang bodoh, cenah kata si Charlotte ke si Raisin. Tapi ternyata itu murid-murid udah nyiapin strategi buat ngelawan Charlotte. Dan dia pun mulai terpojok. Dan terus Raisin pun akhirnya ikut turun tangan buat nolongin si Charlotte. Udah gitu Raisin dan Yaya mulai hajar mereka dengan ya gampang lah ya. Terus Charlotte ngajak Raisin buat ngelanjutin pertarungan mereka. Tapi Raisin nolak karena ngelihat automaton punyanya Charlotte yang udah terluka dan mereka ninggalin Charlotte.
Besoknya waktu lagi makan siang, tiba-tiba Raisin ngeliat orang yang dia kenal. Orang itu bernama Magnus, murid di ranking nomor 1 di akademi itu. Saking kuatnya, Magnus sampai mampu ngendaliin 6 automaton sekaligus. Dan salah satunya mirip sama adiknya Raisin yang udah meninggal karena tragedi pembunuhan. Dan karena itu yang bikin Raisin menduga-duga dan suudon kalau si Magnus ini ada kaitannya sama kematian keluarganya. Terus Raisin dan Yaya langsung nemuin si Magnus. Sebenarnya sih Raisin cuma pengen ngasih benda kecil sama Magnus. Tapi automaton-automaton Magnus yang curiga sama gerakannya Raisin langsung ngalangin si Raisin. Sudah lihat kekuatan Magnus, Raisin akui kalau kemampuannya masih jauh di bawah Magnus. Cerita pun berlanjut, ditunjukkan Raisin dan Yaya ditemuin sama seseorang bernama Felix, yang juga adalah seorang komite disiplin di akademi. Felix ngasih tahu Raisin kalau ada 26 siswa akademi yang hilang dan 12 automaton yang ditemukan hancur. Perbuatan tersebut dilakuin sama pengguna boneka yang disebut Cannibal Candy. Felix pengen Raisin nemuin orang itu dan ngalahin orang itu. Kalau berhasil, imbalannya adalah entry buat ngikutin Welfur Kisnaik. Tapi tiba-tiba wakil ketua komite yang bernama Lisette masuk ke ruangan itu dan ngasih tahu kalau ditemuin lagi automaton yang dihancurin sama Cannibal Candy. Dan waktu ngecek tempat kejadian, mereka ketemu sama Charlotte. Dan si Charlotte juga kayaknya cuman bisa diam-diam aja ngelihat perbuatan kejam Cannibal Candy itu. Felix kembali minta Raisin buat membantuin dia, dan Raisin juga setuju, dan bakal nyelidikin kejadian itu. Tapi sebelum mereka pergi, Lisette minta Raisin ngobrol empat mata. Dia minta sama Raisin buat berhati-hati sama si Charlotte karena automaton miliknya adalah boneka terlarang yang terbuat dari darah dan daging. Malahan, Sigmund punya Charlotte dulunya pernah makan orang dan ngebakar kota. Lisette juga beranggapan kalau Cannibal Candy memakai boneka terlarang sebagai automatonnya. Jadinya si Lisette ini curiga sama Charlotte kalau dia adalah Cannibal Candy. Malam hari tiba-tiba Charlotte ngajakin Raisin buat kencan dan Raisin setuju. Ternyata Charlotte cuma pengen minta bantuan Raisin buat tangkap si Cannibal Candy. Dan di sini si Yaya cemburu setengah mati dan nyoba buat ngegagalinnya. Di sini si Yaya juga ngomel-ngomel sama si Raisin, tapi si Raisin gak ngegubris omelannya Yaya dan mereka ninggalin Yaya buat kencan. Si Yaya mewek dong gara-gara ini dan Sigmund jadi sibuk ngehibur Yaya. Tapi gara-gara itu Yaya jadi tahu dan ngerti alasan kenapa Charlotte kekeh banget nangkep Cannibal Candy. Si Sigmund nyerita nih kalau dulunya keluarga Charlotte adalah keluarga bangsawan yang punya banyak automaton. Dan mereka selalu menganggap automaton sebagai bagian dari keluarga. Tapi karena kesalahan automaton punyanya Charlotte, gelar kebangsawanan mereka dicabut dan automaton-automatonnya dibongkar pemerintah. Sejak kejadian itu, keluarganya jadi hancur dan Charlotte jadi ngerasa bersalah karena itu. Terus buat ngembaliin keluarganya, dia pakai uang beasiswanya buat beli sirkuit sihir. Dan karena itu Charlotte benci banget sama Cannibal Candy yang anggap automaton cuman boneka dan ngebunuh mereka. Selesai kencan, Raisin dan Charlotte kaget sama suasana sekolah yang rame-rame. Ternyata Cannibal Candy bereaksi lagi, dan automaton yang dibunuh Cannibal Candy adalah punyanya salah satu punya orang yang ngeroyok Charlotte waktu itu. Terus Felix yang ngeliat Charlotte sama Raisin menyuruhnya buat nggak ikut campur penyelidikan. Komite disiplin ini sebenarnya masih curiga kalau Cannibal Candy adalah Charlotte. Tapi Raisin berpikir kalau itu nggak masuk akal karena si Charlotte ini punya alibi yang kuat.
Charlotte pergi seharian sama Raisin, sedangkan Sigmund bebarengan sama si Yaya. So, ya nggak mungkin lah kalau Charlotte pelakunya. Dan terus Raisin dan Yaya kedatangan tamu yang bikin kaget. Souko yang ngebuat si Yaya datang ngunjungin mereka. Selain pengen lihat keadaan si Yaya, Souko juga ngasih tahu Raisin kalau Cannibal Candy adalah musuh yang bahaya. Malahan pasukan militer juga nggak sanggup ngungkap identitas mereka. Terus Souko nyuruh Raisin mundur dari kasus itu. Tapi Raisin nolak permintaannya. Souko dengan alasan ada seseorang yang gak bisa dia tinggalin. Dan orang yang Raisin maksud adalah ya siapa lagi kalau bukan Charlotte. Seudah ngedengar jawabannya Raisin, Souko terus manggil Yaya dan ngebuka iketan Yaya biar Yaya bisa ngeluarin seluruh potensi kekuatannya. Si Yaya ini punya kekuatan yang kuat banget. Tapi musuh alami Yaya itu air dan angin. Dan mereka pun langsung pergi nyari Cannibal Candy. Tiba-tiba Raisin dan Yaya ketemu Lisette. Dan ternyata seluruh anggota komite lagi nyari Charlotte. Lisette ngasih tahu kalau mereka nemuin sirkuit sihir di kamar Charlotte. Dan itu bikin mereka semakin curiga kalau pelakunya adalah si Charlotte. Terus Raisin minta bantuan sama Lisette buat nyelidikin ruang penyimpanan automaton. Tapi sebelum masuk ke ruang penyimpanan, Lisette minta Raisin buat ninggalin Yaya di luar. Mereka pun langsung menuju ke tempat penyimpanan milik Felix. Tapi tiba-tiba Raisin inget sama omongan Lisette yang berasa ngeganjel di TKP kemarin. Kayaknya si Lisette ini nyembunyiin sesuatu. Dan dengan cepat Raisin ngerebut kunci dari tangan Lisette dan lari ke ruang penyimpanan punya Lisette. Dan di sana Raisin ngeliat mayat Lisette Norden. Ternyata Lisette yang selama itu adalah automaton yang lagi nyamar. Dan dia juga udah ngilangin murid-murid dari akademi. Tapi tiba-tiba Raisin diserang dari belakang sama si Lisette palsu. Dan Lisette nyuruh petugas keamanan buat nangkep Raisin dan Yaya. Dan memfitnah mereka udah sekongkol sama Cannibal Candy. Di tempat lain, Charlotte yang lagi nyelidikin Cannibal Candy sendirian berhasil dijebak Felix dan komite disiplin. Tapi tiba-tiba terlihat semburan api dari arah ruang penyimpanan. Ngelihat itu, Felix menyuruh anggota komite lain buat ngelihat apa yang terjadi di sana. Ternyata semua itu berasal dari Yaya ngeluarin kekuatan tempurnya. Felix dan Charlotte ngobrol berdua. "Apa kau serius mengira aku adalah Cannibal Candy?" tanya Charlotte sama Felix. "Tentu saja kau harus jadi itu, karena rencananya adalah Raisin yang akan mengalahkanmu, si Cannibal Candy. Tapi dia malah menggali terlalu dalam," jawab Felix. Ternyata Felix ini adalah Cannibal Candy yang sebenarnya. Dia ngelakuin itu buat memenuhi ambisinya jadi wise man di dunia sihir. Karena automatonnya si Felix adalah bisa pakai kekuatan automaton lain dengan cara pakai sirkuit sihir dari automaton yang kekuatannya pengen dicolong. Dan karena itu, buat ngebikin automatonnya kuat, Felix kudu sirkuit sihir dan automaton lain dan membunuhnya. Seudah itu, Felix berusaha membunuh Charlotte dan menyerangnya. Tapi Raisin dan Yaya tiba-tiba datang dan ngelindungin Charlotte. Akhirnya pertarungan Raisin dan Felix dimulai. Awalnya Yaya sanggup buat nandingin kekuatan Eliza, automaton punyanya si Felix. Tapi si Eliza punya kekuatan sihir dari sirkuit sihir colongannya. Yaya dan Raisin mulai terpojok, dan Eliza berhasil menangkap Yaya dan ngerantainya di bola besi punyanya.
Waktu ngelihat Raisin yang terpojok, si Felix langsung nawarin dia buat jadi bawahannya dan bantuin dia bertarung. Tapi dengan tegas Raisin nolak tawarannya si Felix. Dan terus Raisin juga berhasil ngeluarin Yaya dari bola besinya Eliza. Dan mereka pun saling bertarung lagi. Dan kayaknya Eliza cuma bisa ngelakuin satu kemampuan sihir aja di satu waktu ya. Dan kalau kemampuan itu udah dipakai, ya dia nggak bisa pakai lagi. Terus Eliza ngubah dirinya jadi kabut dan nyerang Yaya dan bikin Yaya terperangkap di dalam kabutnya. Dan Raisin pun cuman bisa ngelihat Yaya yang kesakitan karena badannya mulai rusak sama kabutnya si Eliza itu. Hayo, gimana ya kira-kira Raisin bakal bisa nggak ya nyelamatin Yaya dan ngalahin si Felix? Penasaran nggak nih? Nah, jadi itu dia alur cerita di video kita kali ini dari anime Machine Doll. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik loncengnya. Biar kalau Siskai upload video baru, kalian dapetin notifikasinya. Oke deh, segitu dulu ya video kita kali ini. Thank you for watching. Sayonara.